Oke, ini dia sebuah mixer dengan merek Yamaha. Rusaknya tidak ada adaptor, power supply-nya tidak ada. Jadi akan saya bikinkan adaptor baru menggunakan trapo biasa. Dan permasalahannya, dalam mixer ini kemarin sudah dikasih tegangan listrik langsung ya, mungkin ada yang konslet di dalamnya. Oke, ini teman saya lagi membongkarnya. Nah, jadi tunggu nanti setelah habis dibongkar ya. Ini lama, bisa 1 jam kalau bongkarnya, bautnya terlalu banyak. Oke teman-teman, sekarang saya akan menservis sebuah mixer ya. Di sini mixernya ini 10 channel ya. Nah, ditemani banyak teman saya di sini. Nih lagi ngopi dan saya juga sambil ngopi. Dia yang bawa mixer ini dalam kondisi sudah dibongkar. Ini mereknya Yamaha ya. Katanya yang punya itu sempat dimasukin tegangan listrik langsung. Sedangkan di sini mixer ini adalah harusnya dia memakai trapo ya, atau adaptor. Ini lubang 3 ini tempat colokannya. Ini kemarin dilangsungin sama listrik dan udah saya bongkar. Di sini ada sekringnya yang pecah, tapi kita nggak tahu apakah cuman sekring aja yang rusak. Ini akan saya cek dulu, saya pasang sekring dan saya akan carikan trapo atau adaptornya. Sedangkan adaptornya di sini sudah tidak ada ya. Ini dia dapatnya nggak tahu di mana. Dan ini nanti akan saya coba teliti. Ini di dalam rangkaian ini sudah saya amati. Dia memakai elko dengan tegangan 35 volt ya di sini. Jadi kemungkinannya ini antara 20-an lebih voltnya. Jadi ini akan saya coba memakai tegangan 18 volt AC dulu dalam trapo. Nah, nanti apakah ini bisa hidup? Apa kata cek-cek? Oh, cek itu. Iya, itu cek ini. Itu nanti saya akan coba dulu. Saya carikan trapo yang tegangannya 18 volt ya, pakai nyoba aja dulu apakah problem apa enggak. Saya tes dulu, soalnya ini dikasih tegangan AC katanya. Sampai skringnya itu sampai skring yang ini ya, untuk tegangan AC, tapi apa namanya ya, tegangan untuk DC. Cuman di sini kan jalurnya AC yang mungkin tegangannya itu berkisaran 24 volt ya. Jadi karena elko-nya di sini 35 volt, kemungkinan ini berkisaran 24 volt DC. Jadi akan saya bikinkan traponya dulu. Ini saya carikan, dan di sini saya sudah punya sebuah adaptor tegangan 18 volt. Ini akan saya coba, akan saya ambil traponya dulu. Oke, bagaimana caranya merubah atau membuatkan trapo untuk mixer yang adaptornya nggak ada. Jadi ikuti aja video saja. Jangan lupa like and subscribe video saya. Oke. Oke. Nah, ini sebelum saya kasih trapo ya, ini saya dapat trapo bekas tak pakai, cuman ini masih hidup. Nah, di sini sekringnya ini pecah ya, karena dikasih tegangan listrik langsung, padahal ini harus ada trapo. Jadi saya akan tes dulu. Biasanya kalau tegangan langsung ya, kemungkinan bisa dioda ini ada yang dibikin konslet sama listrik, termasuk juga transistor ini. Jadi saya mau tes dulu satu-satu. Oke, cara tesnya gampang ya kalau ngetes dioda itu. Tes dioda, posisi testernya ada di, ini kan udah ada gambar dioda ya. Oh, saya datang. Oke, saya akan tes dulu masing-masing dioda ini ya. Ini banyak dioda.
Nah, terutama yang sekringnya sampai pecah ini kita tes. Di sini juga ada banyak dioda. Pasti ada salah satunya yang bakalan mati nih. Mana uang? Itu ini posisi dioda di sini. Saya tes dulu, saya cari-cari penyakitnya, mungkin ada yang konslet. Jadi ini 300, ini normal ya. Nah ini diodanya mati satu nih, kita balik arah, sama dia konslet ya. Ini kan saya tandai dulu konslet, mati. Yang ini hidup. Terus saya tes lagi diodanya di sini. Ya apa? Hah? Pakai terang-canter koroma. Oke, ya. dioda yang lainnya. Bisa penyaran dulu. Nah, ini saya akan buka dulu. Penyaran jujur aja soalnya. Pengen bagi sosan kok. Bungkusnya gila ada. Apaan? Untuk memastikan matinya kita lepas dulu, pegang bro. Ini saya kerjanya di lantai. Itu ini biar tak pusing mau kerja di mana. Kalau orang elektro itu bisa. Itu pakai apapun bisa. Coba kita tes dulu diodanya. Kalau dioda mati ya, ini tandanya dia bolak-balik langsung nol ya. Nah ini bener dah, ini langsung nol ya. Dibalik pun diodanya pasti nol, berarti dioda itu mati ya. Kalau dioda normal, kalau dites arah satu arah aja, dia akan keluar angka 300 sampai 400, tidak konslet seperti ini ya. Ini gara-gara disambungin PLN langsung ini. Tegangan AC 220, padahal harus pakai trap. Oke. Ini saya carikan dulu sambil lihat-lihat lagi. Kemungkinan ada kalau ini IC semua ya, IC 7805, 7812 nya ini nanti setelah rangkaian trafonya bekerja baru kita tahu ini bekerja apa tidak nanti ya. Jadi ini saya carikan dioda dulu. Ini masih ada dua nih, lupa saya tes, saya lihat dulu. Dan banyak lagi dioda-dioda di sini nih dites sama, termasuk dioda Zener. Nah ini oke, ini balik. Nah ini normal ya, angka 344 ya. Nah yang satunya juga sama ya. Terus nanti banyak dioda-dioda Zener atau dioda-dioda yang warnanya merah itu dites juga, siapa tahu ada yang ikut konslet ya. Oke, dioda Zener nggak ada yang konslet, berarti dia normal semua. Oke, ini gara-gara saya nggak punya uang rokok ini bro, makanya saya kerjain ini. Itu udah rokok duluan itu dibayarin bonnya tadi. Kamu nggak kesini bagaimana? Hah? Apa? Iya. Oh. Oke, dioda Zener hidup semua ya. Jadi saya akan carikan dulu dioda. Mana diodanya tadi ya? Hilang ya? Udah, saya nyari dioda dulu. Oke, sekarang dioda udah diganti ya. Nah, dioda udah baru. Sekarang cara mengecek tegangan berapa yang dipakai sama power supply mixer ini ya. Nah, ini trafo 3 ampere saya pakai nyoba. Dan di sini kabel yang hitam-hitam ini tegangannya 18 AC ya. 18 AC nanti kalau sudah jadi DC mungkin akan menjadi 20 ke atas ya, 24 lah enggak. Dan yang kuning ini tegangan 15 ini kita enggak pakai dulu. Soalnya yang dipakai di mixer ini cuman tegangan satu tegangan. Oh salah nih ya, nggak bisa nih dipakai nih. Di sini AC ini AC
Mixer ini dia pakai tegangan CT ya. Nah, ini ada tiga jalur, yang satunya masuk ke ground dan yang satunya itu ke sekring ini ya. Di sekring ini menuju ke dioda ini, terus menuju ke elko. Jadi tegangannya ini CT ya. Ini saya keliru, ini traponya ini trapondol ya. Mungkin saya cari trapo CT dulu biar nggak ruwet ya. Sebenarnya bisa, tapi biar gampang aja. Jadi saya cari dulu trapo CT. Gimana cara pasangnya? Kita ikuti jalur dari yang ada di lubang ini. Yang satu ini adalah masuknya ke CT atau ground ya. Nah, yang salah satunya tegangannya jadi menuju ke sekring ini. Nah, nanti saya akan jumper aja pakai kabel keluar, soalnya mixernya ini udah nggak ada colokan lubang kayak gini. Ada mana? Ambil dah. Di rumah? Ya lupa. Wah, kamu ini. Berarti nanti kalau pas ada kan bisa langsung pakai gitu. Tuh. Nah, di sini ada kabel ya. Potong segini. Dari lubang ini warna merah, coklat sama hitam. Yang hitam ini groundnya ya. Yang merah ini CT sama CT tegangan sama yang coklat ya. Nah, ini kita kasih yang 18 voltnya, ini 18 voltnya, terus ini CT-nya yang hitam. Ini saya cari trapo CT dulu. Nah, ini traponya baru dapat. Ini yang CT ya. Nah, ini trapo bekas juga. Cara pemasangannya seperti biasa. CT itu saya tandai dengan kabel hitam, masuk di sini, ini jalur CT ya. Nah, ini atau groundnya. Terus yang ini tegangan 18. Jadi dipasang sesuai jalur ini, sesuai warna kabel yang merah sama yang coklat. Oke, ini kan saya coba dulu. Cara ngetesnya, kita lihat dulu tegangannya apakah jalan apa enggak. Kita lihat dulu elko-nya sebelah sini. Elko, oke. Kita tes di elko. Terus kita chop dulu. Keliru chopnya nanti. Ini kita chop. Kalau meledak sudah. Oke, itu sudah masuk. Saya akan cek dulu tegangan AC yang keluar dari trapo. Wah, benerin bro, coknya bro. Oh bukan, ini yang salah. Terlalu masuk. Oke, itu 18 ya. Nah, ini 18 juga. Sekarang kita cek tegangan di elko. Pindah dulu ke DC pol. Terus kita lihat tegangan di elko. Oke, ini minus 26 ya. Ini berarti groundnya di sini. Balik dulu tangannya. Oke, 26 volt. Jalan semua ya. Nah, sekarang cek di bagian transistor. Transistor ya, IC outputnya ini. Oke, ini 15 volt keluar dari IC transistor. Ini 12 volt ya. Udah berarti normal. Aduh. Kesalahan sistem. Oke. Mana tadi? Oh, mati bro. Konslet tadi pas ngetesnya. Hari ini PC ganti. Kita tes ulang dulu.
ininya tadi di polar. Kena yan. Oke, hidup. Apaan nih tangan? Gemetar lagi. Nah, ada yang mati dan Kle, pulang dulu. Korslet tadi pas ngetes. Oke, tadi sedikit keliru ya. Skringnya sampai putus lagi. Untung cuman skring aja ya. Jadi tegangan di IC ini udah normal semua ya. Jadi Kemarin clear. IC 78005 di sini ya. Ini yang tegangan 5 volt. Ini normal. Ini 12 volt. Tegangan 15 normal. Pokoknya ini tegangannya udah keluar semua ya. Jadi kita akan coba rakit ke mesin mixernya sekarang. Permasalahannya kan di sini kita cuman butuh trapo ya. Cara pasangnya seperti trapo biasa, cuman ini rangkaiannya CT ya. Oke, saya akan pasang dulu sama mixernya. Apakah mixernya normal juga? Saya ambil mixernya dulu. Oke, ini saya pasang dulu. Saya taruh rokok dulu. Pasang. Kita pasang di luar dulu. Kita pakai ngetes dulu. Kita lihat menyala apa enggak, itu aja dulu. Ini nggak ada besi di bawahnya, bro. Udah ada. Oh, coba lihat. Nanti ngoplet nanti. Cariin anu aja. Ntar cariin buku. Sebelum dicoba kita cariin buku dulu. Buku? Ini bro. Tuh. Apa? Ini nih kertas saring saya. Ini? Semua ada sama anunya itu. Sama kartusnya. Oke, biar aman kita kasihin kertas di bawahnya biar tak ngongslet. Wih, di sini banyak tisu ternyata. Oke, kamera tak mundurin dulu. Tuh, sekarang baru saya coba nyalakan dulu ya. Tuh, ini saya cop dulu nih, kasih tegangan dulu. Oke, kira posisi aman. Aman. Kita coba dulu. Kita lihat di sana. Oke, dodoh, tangan saya kena strom, kurang ajar. Oke, mixernya sudah menyala ya. Nah, ini tanda lampunya dia udah menyala. Ini menyala ya. Nah, ini. Oke. Jadi mixer yang dibawa sama teman saya ini saya digaji 500.000 ini sehari untuk mengerjakan ini. Ini baru nyala, kita belum tahu keluar suaranya apa enggak ya. Yang jelas permasalahan yang pertama dibawa ke sini, mixer ini dalam keadaan tidak ada trapo. Kemungkinan sama orang yang punya dulu itu traponya rusak terus dibuang. Terus teman saya ini yang beli ya. Jadi caranya gampang ya, bikinin trapo. Di sini elko-nya 35 volt, jadi kita kasih tegangan 18 volt dulu. Nah, ini berarti mixernya sekarang sudah menyala ya. Tuh, permasalahannya juga kemarin tuh sempat dikasih tegangan AC yang 220, tegangan listrik langsung, jadi itu sebuah kekeliruan. Nah, jadi sekarang dia ini sudah nyala. Normal semua. Nah, ini mau saya pasang dulu, saya rakit. Nanti saya coba sama ampli dulu. Jadi Langsung pakai ampli dulu. jadi sekiranya cuman itu aja dari video saya. Seandainya rekan-rekan atau teman-teman punya mixer terus nggak ada power supply-nya atau nggak ada adaptornya ya, kalau beli itu lumayan loh. Kalau adaptor bisa sampai 500 sampai 700.000 kalau kita beli. Kalau apalagi merek barang itu yang agak bagus lah, kayak Yamaha, Behringer segala macam. Jadi teman-teman bisa bikinkan trapo bekas pun bisa, beli trapo baru dengan catatan tegangan itu tidak lebih dari 25 AC ya. Kalau di sini nih keluarnya 18. Saya pakai yang 18, sedangkan di sini ada yang CT-nya 30 sampai 40 itu kalau kita pakai itu
kemungkinan melebihi batas dan ini nanti bisa kebakar ya. Itu. Ini saya pegang IC-nya dulu. IC-nya lumayan panas ya. Ini tak matikan dulu soalnya dia ndak pakai pendingin ya. Tuh, ini IC semua ini pakai pendingin. Oke, jangan lupa di like and subscribe ya channel saya. Itu memperbaiki mixer yang nggak ada adaptornya dengan trafo bekas bisa. Oke, bro, oke. 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 Oh, this you crazy mother.